Pagi itu, ruang pengadilan penuh sesak. Indra berdiri dengan wajah datar, memandang Istari yang duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi tak percaya. Dia telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Istari telah bekerja sama dengan dokter untuk memalsukan laporan pemeriksaan Kiran. Seiring jaksa membacakan tuduhan, mata Istari berkaca-kaca. Dia mencoba untuk berbicara, untuk menjelaskan, tapi kata-kata terasa tercekat di tenggorokannya. Indra hanya menatapnya, kekecewaan dan kemarahan terpahat jelas di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayai bahwa wanita yang pernah dia percayai kini menjadi sumber pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Saksi dipanggil ke depan, memberatkan Istari lebih jauh. Bukti yang disajikan tidak terbantahkan, dan setiap kata dari saksi seperti paku yang menghujam lebih dalam ke hati Istari. Di akhir persidangan, hakim memutuskan bahwa cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Istari. Dia dinyatakan bersalah atas penipuan dan pemalsuan dokumen medis. Istari menundukkan kepala, air mata mengalir deras, menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak bisa mendapat maaf dari Indra lagi. Indra tidak merasa senang dengan hasil itu. Tidak ada kemenangan dalam melihat orang yang pernah dia percayai dihukum. Namun, dia tahu ini adalah langkah yang perlu untuk menghukum Istari serta melindungi dirinya dari banyaknya kebohongan dan penipuan Istari. Dia berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah berat, merenungi betapa cepatnya kepercayaan bisa hancur dan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Dengan penuh penyesalannya atas semua yang terjadi, Indra melajukan mobilnya menuju rumah Papa Denny untuk menemui Kiran. Meski semuanya sudah terlambat tapi dia tetap ingin meminta maaf pada mantan istrinya atas perbuatannya di masa lalu. Mobil Indra kini sampai di rumah Papa Denny. Indra segera turun dari mobil dan berjalan cepat ke arah gerbang rumah. Dia meminta penjaga rumah untuk membuka gerbangnya karena ingin bertemu dengan Kiran. Penjaga itu membuka pintunya dan membiarkan Indra masuk. Indra pun kembali melajukan mobilnya sampai di halaman rumah Papa Denny. Ia segera menekan bel rumah hingga akhirnya Papa Denny keluar dari dalam. "Indra, kenapa kau datang kemari?" tanya Papa Denny mengerutkan keningnya melihat Indra. "Aku mau bertemu dengan Kiran, Mas Denny." "Untuk apa kau bertemu dengan Kiran lagi?" tanya Papa Denny yang terlihat tidak senang melihat Indra. "Aku mau meminta maaf padanya." Di saat itu, Kiran muncul dari dalam rumah. Dengan terpaksa, Papa Denny menarik pintunya ke samping sampai pintu itu terbuka lebar-lebar dan dia membiarkan Kiran menemui Indra. "Kenapa kamu datang kemari?" tanya Kiran yang kini berdiri di depan Indra. Indra tiba-tiba jatuh bertekuk lutut, kejutan yang mematikan bagi Kiran dan Papa Denny. "Apa yang kau lakukan, Indra?" Suara Kiran menyiratkan kekesalan melihat pemandangan di hadapannya itu. "Aku telah banyak salah kepadamu, Ki." Suara Indra bergetar. "Dulu, aku begitu terobsesi mencari keturunan hingga menyakitimu. Aku buta dan bodoh, tidak menyadari bahwa yang sebenarnya berharga adalah kamu, bukan anak dari rahim manapun." Air mata mengalir deras dari matanya. "Aku seharusnya tidak menikahi Istari hanya untuk keinginan yang egois itu. Tapi, kini semua telah terjadi. Kau bahagia dengan Devan, dan aku. Aku hancur dengan kegagalanku sendiri." Indra mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Tapi, Ki, meskipun semuanya terlambat, izinkan aku meminta maafmu. Mohon, maafkan aku." Rasa penyesalan menyelimuti setiap kata, lebih dalam saat ia tahu Kiran tidaklah mandul dan kini telah dikaruniai anak laki-laki bersama Devan. Sementara itu, pernikahannya dengan Istari telah runtuh, menyisakan puing dari sebuah kebenaran pahit untuknya. Dulu,
Aku memang sangat membencimu karena kau terlibat perselingkuhan dengan istri. Namun sekarang, Indra, aku berusaha untuk hidup tenang. Oleh karena itu, aku memaafkanmu, kata Kiran dengan suara yang bergetar. Kiran bisa melihat ketulusan di mata Indra. Tidak ada setitik pun kepura-puraan saat Indra meminta maaf dengan penuh penyesalan. Perlahan, hati Kiran yang dulu hancur kini telah pulih. Namun Indra tidak lagi memiliki ruang di dalam hati Kiran. Sekarang, cinta Kiran hanya untuk Devan, meski bayang-bayang trauma masih menyelimuti pikirannya. Tampak senyum merekah di wajah Indra saat mendengar pengampunan dari Kiran, ia pun berdiri, berusaha mendekat dan meraih tangan Kiran. Namun, dengan tegas Kiran menghindar, menarik tangannya. Sekarang, aku telah menikah dengan keponakanmu, Indra. Kami bahkan telah dikaruniai anak. Jadi aku akan katakan lagi dengan tegas. Aku ingin berdamai denganmu, bukan karena alasan lain, tetapi karena kebahagiaan keluarga ini, kata Kiran, matanya memancarkan kekuatan. Jadi, anggaplah aku sebagai istri keponakanmu, bukan mantan istri yang kau harapkan kembali. Cinta dan kesetiaanku kini hanya untuk Devan. Kiran berbicara dengan tegas, memotong segala harapan Indra untuk mendekatinya lagi. Indra sampai terdiam di sana. Tak mampu bicara lagi setelah mendengar ketegasan Kiran. Jujur saja, Kiran merasa kasihan melihat Indra yang saat ini hancur, tapi ia perlu tegas pada Indra agar lelaki itu sadar. Bulan depan, aku, Devan, anak kami dan Papa Denny akan berangkat ke Perancis untuk memulai kehidupan baru kami di sana. Aku berharap, kau juga memulai kehidupan barumu, Indra. Setelah mengatakan itu, Kiran kembali masuk ke dalam. Papa Denny yang sejak tadi berdiri di sana, menutup kembali pintu rumahnya tanpa mengatakan apapun pada Indra yang hanya diam seperti patung. Indra kembali menjatuhkan air mata penyesalannya. Kau mencintai Devan. Ya, Devan memang jauh lebih baik dibandingkan aku, Kiran. Dia memberikan semua yang kau inginkan, sedangkan aku hanya laki-laki bodoh yang tidak pantas untukmu. Aku berdoa agar kau terus bahagia bersama Devan, gumamnya. Sebulan kemudian, tak terasa, hari itu tiba juga. Papa Denny, Kiran dan Devan, serta anak laki-laki mereka yang baru berusia sebulan lebih, berkumpul di bandara untuk terbang ke Perancis. Mereka ditemani oleh Pak Firman, Bu Tina, serta kedua adik Kiran yang datang mengantar keberangkatan mereka. Suasana yang semestinya mengharukan, namun ada kekhawatiran terselubung dalam hati Kiran dan Devan. Ketika mereka hendak masuk ke area check-in, tiba-tiba Mama Jenar muncul bersama Tuan Surendra yang duduk di kursi roda. Kiran sempat terhenyak mendengar seruan Mama Jenar yang memanggil putranya. Seakan tak percaya, Devan menoleh dan menjawab singkat, "Ma. Mama datang bersama kakekmu untuk melihat kamu pergi, nak. Kakekmu juga mau bicara dengan kamu dan Kiran," ucap Mama Jenar dengan nada sedih. Sembari memegangi rasa haru dan takjub yang melanda, Kiran maju mendekati Tuan Surendra yang duduk di kursi roda. Kiran yang sedang menggendong bayinya, berjongkok di depan Tuan Surendra. "Kiran, maafkan saya. Selama ini sudah membuat kamu dan Devan kesulitan. Maafkan saya," ucap Tuan Surendra dengan nada bersalah. Dia akhirnya menyadari betapa sikap kasarnya pada Kiran telah berdampak pada hubungan mereka. Kiran pun teringat bahwa meski Tuan Surendra sudah membuatnya banyak kesulitan, ia tetap menjadi keluarga, sehingga berbagai perasaan mulai bercampur dalam hatinya. "Saya sudah memaafkan, Ayah. Tidak perlu meminta maaf lagi. Saya tahu kenapa Ayah seperti itu pada saya," sahut Kiran dengan tulus. "Kini kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik, kan? Kamu sekarang bukan menantu saya, tapi cucu menantu saya. Jadi,
Panggil saya kakek. Ya, Kiran, sahut Tuan Surendra dengan senyum lembut. Kiran mengangguk dan tersenyum bahagia. Melihat kebahagiaan mereka, Tuan Surendra lantas memandang Devan, lalu berkata, apa kamu tidak ingin mempertimbangkan lagi niatmu untuk pergi ke luar negeri, Devan? Sekarang kakek sudah menerima pernikahanmu dengan Kiran. Jadi, kakek mohon, tetaplah di sini, nak. Devan yang merasa terharu, ikut berjongkok di depan kakeknya, lalu menjelaskan dengan penuh semangat, Kek, aku pindah ke luar negeri bukan karena membenci kakek, tetapi karena aku ingin menciptakan masa depan yang lebih baik dengan menjalani bisnis sendiri di sana. Dengan kemampuanku sendiri, aku ingin mengembangkan bisnisku di luar negeri, untuk membuktikan bahwa aku mampu menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Setelah bisnisku sukses di sana, aku akan kembali ke sini untuk mengembangkan bisnisku di sini, karena aku tahu, keluarga selalu ada di hatiku. Insya Allah, kalau aku punya waktu libur, aku akan kembali ke sini, untuk menghabiskan waktu bersama kalian, terutama kakek yang selalu mengajarkanku banyak hal tentang hidup ini, lanjut Devan. Tuan Surendra hanya menatap Kiran dan Devan yang siap berangkat ke luar negeri dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menangis di depan mereka. Dia merasa seolah bagian dari jiwanya ikut serta dalam perjalanan itu. Kiran dan Devan mendekat, masing-masing mencium tangan Tuan Surendra dengan penuh hormat, kemudian berpaling kepada Mama Jenar yang sudah seperti batu, berusaha keras menahan emosi. Mereka juga mencium tangannya, sebuah perpisahan yang penuh dengan cinta dan penghormatan. Saat Papa Denny, Devan dan Kiran berjalan menuju gerbang keberangkatan, Pak Firman, Bu Tina, kedua adik Kiran, Tuan Surendra dan Mama Jenar melambaikan tangan mereka. Setiap langkah yang diambil Kiran dan Devan semakin membawa mereka jauh dari pelukan orang tua mereka, meninggalkan Tuan Surendra dan Mama Jenar dalam keheningan dan kesedihan yang mendalam. Sementara Pak Firman dan Bu Tina tersenyum menatap kepergian mereka. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu di sana nak, gumam Pak Firman dalam hati. Tuan Surendra mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar dan matanya terus menatap sampai sosok Kiran dan Devan menghilang dari pandangan. Dia tahu ini adalah langkah besar bagi masa depan mereka, namun hatinya berat melepaskan dua buah hatinya pergi jauh dari pelukannya. 7 tahun telah berlalu dan saat ini terlihat seorang pria tengah sibuk melayani pelanggan di dalam sebuah kafe. Pria itu adalah Indra. 5 tahun lalu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarga dan memulai usaha dengan mendirikan kafe yang saat ini begitu sukses. Banyak orang datang untuk menikmati kopi dan suasana kafe miliknya. Indra bahkan telah menemukan pasangan baru yang mendukung dan menemaninya dalam menjalani usaha tersebut. Kini, mereka sudah dikaruniai anak laki-laki berusia 1 tahun. Namun, semua itu tidak membuat Nyonya Kumala berhenti menghantui hidup Indra. Indra, sekarang Jenar berniat untuk membawa Xavier kembali ke Indonesia dan menjadikannya penerus bisnis ayahmu. Apa kau benar-benar tidak ingin kembali ke rumah dan merebut hakmu itu? Ujar Nyonya Kumala sambil memperhatikan Indra yang sedang sibuk menggiling kopi untuk pelanggannya. Indra tidak senang mendengar ucapan ibunya hingga ia menoleh ke arah ibunya dan dengan tegas mengucapkan, "Tidak, Bu. Aku sudah bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Warisan, penerus, atau apapun yang diinginkan keluarga, aku tak ingin memikirkannya lagi. Aku sudah cukup dengan kehidupan yang ada di sini dan merasa tidak perlu mencampuri urusan keluarga lagi. Biarlah mereka menjalani hidupnya masing-masing, aku pun akan melanjutkan hidupku bersama keluargaku yang baru ini. Kalau ibu masih mau memaksaku, lebih baik tidak usah datang menemuiku lagi." Indra tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuknya. Dulu,
Ia sangat menyesal telah melepas Kiran hanya demi mengejar penerus dan jabatannya. Sekarang, meski ia sudah punya anak laki-laki tapi ia tidak mau terbelenggu lagi dengan obsesi yang hanya akan membuatnya hancur seperti sebelumnya. Ia sangat bersyukur bisa menemukan wanita yang mau menerima dirinya apa adanya tanpa memikirkan statusnya. Indra kembali sibuk dan Nyonya Kumala yang melihatnya, hanya bisa menghela nafas kasarnya melihat anaknya. Ia tidak mengatakan apapun lagi karena takut Indra benar-benar melarangnya untuk datang lagi. Di perusahaan keluarga Surendra, Jenar duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen dan berkas penting. Sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela besar membuat debu-debu kecil terlihat berterbangan di udara. Jenar memijat pelipisnya, menatap layar komputer dengan serius. 7 tahun berlalu sejak Devan, anaknya, memutuskan untuk pindah ke luar negeri, meninggalkan semua tanggung jawab bisnis keluarga kepada Jenar. Kondisi Tuan Surendra yang kini hanya bisa terbatas pada kursi roda, menambah berat beban yang dipikulnya. Namun, semangat Jenar tidak pernah pudar. Dia telah memutuskan bahwa Xavier, cucunya yang berusia 7 tahun, akan menjadi penerus bisnis keluarga. Setiap tahun, dengan setia, Jenar terbang ke Prancis hanya untuk bertemu dengan Xavier, melihat tumbuh kembangnya, dan perlahan memperkenalkan anak kecil itu pada kompleksitas bisnis keluarga. Wajah Jenar berbinar saat membuka email dengan lampiran foto terbaru Xavier yang tersenyum ceria, bermain di taman dekat rumahnya di Prancis bersama kedua adik laki-lakinya yang masih kecil. Meski jarak memisahkan mereka, Jenar berjanji dalam hati akan mempersiapkan Xavier sebaik mungkin untuk masa depan yang telah dia rancang. Di Prancis, Devan tengah berkendara, fokus menyetir mobil bersama Kiran di sampingnya. Ia merasa seperti baru kemarin mereka menikah, padahal sudah 8 tahun berlalu. Di dada sebelah kiri, sebuah perasaan hangat memenuhi ruang di hatinya ketika ia melihat istrinya menatapnya dengan penuh cinta. Dia selalu begitu. Setiap kali melihatku, matanya selalu menyampaikan cinta yang tak pernah pudar, batin Devan sembari menatap lurus ke depan kemudian melirik Kiran. Kalau mau ngomong, ngomong saja sayang. Tidak perlu tatap begitu terus. Aku tidak bisa fokus kalau kamu terus tatap aku, sahut Devan dengan senyuman kecil di wajahnya. Soalnya hari ini kamu ganteng, jawab Kiran tulus dan ia selalu mengucapkan itu setiap harinya. Ia merasa kebahagiaannya semakin sempurna saat melihat suaminya yang tampan dan pengertian. Devan bisa merasakan ada sesuatu yang ingin Kiran minta darinya. Minta apa? Tanya Devan sambil mencoba menyelidik. Minta cium, jawab Kiran dengan polos. Mendengar itu, Devan menuruti permintaan istrinya dengan mencium pipi Kiran. Senyum di wajah Kiran semakin merekah, namun itu belum cukup baginya. Jangan cuma sekali dong. 10 kali gitu sayang, sahut Kiran dengan manja. Devan hanya bisa tersenyum, kemudian melanjutkan mencium istrinya sambil mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas kebahagiaan yang mereka jalani bersama. Mobil akhirnya tiba di rumah mereka. Devan dengan cepat turun dari mobil dan bergegas membuka pintu mobil bagi sang istri. Lantas, ia beranjak ke bagian belakang mobil untuk mengeluarkan belanjaan yang mereka beli tadi. Mereka baru saja menghabiskan 1 jam untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di pusat perbelanjaan karena stok bahan makanan mereka sudah habis. Sementara itu, ketiga anak mereka ditinggalkan di rumah dengan Papa Denny untuk menjaganya. Sambil membawa tas belanjaan, Devan dan istrinya melangkah masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Papa Denny sedang bermesraan dengan kekasih barunya di ruang tamu. Devan tidak bisa menahan kekagetannya. Astagfirullah, Pak. Serunya dengan tampak terperanjat. Papa Denny menoleh dan menjawab, ada.
Apa sih, nak? Devan merasa sangat kesal dengan kelakuan sang ayah. Aku minta tolong papa untuk menjaga anak-anak, tapi malah asyik bersama wanita di sini. Bagaimana bisa papa melupakan tanggung jawab papa sebagai kakek? Mengapa harus kebahagiaan papa sendiri yang papa pikirkan, dan tidak peduli dengan cucu-cucu papa? Papa egois sekali. Atau ini memang alam bawah sadar papa yang mulai berubah seiring bertambahnya usia? Papa Denny malah tampak santai melihat anaknya marah. Papa itu tidak mengundang wanita lain kemari. Yang undang, ini perempuan, anak kamu sendiri si Xavier. Ya sudah, papa terima. Masa mau dianggurin? Lagian, dia juga pacarnya papa. Papa tidak mungkin mengusirnya dari sini sedangkan anakmu sendiri yang meminta dia kemari. Devan tak mengatakan apapun lagi. Ia hanya memperhatikan perempuan itu dan ia sedikit kaget melihat penampilannya yang sama dengan Kiran. Bahkan gaya rambutnya juga sama dengan Kiran. Hal itu membuat Devan makin kesal dengan papanya. Papa dapat dari mana perempuan ini? Ya papa carilah. Kiran tidak mempedulikan papa Denny dan Devan lagi. Ia memilih masuk ke dalam untuk melihat anaknya. Begitu terkejut Kiran kala melihat kedua anak laki-lakinya sedang bermain di dapur. Ada banyak tepung di lantai dan di tubuh kedua anak laki-lakinya. Tak hanya tepungnya saja yang habis dimainkan oleh kedua anaknya. Semua coklat bubuk dan bahan kue yang biasanya digunakan Kiran membuat kue, berhamburan di lantai, dijadikan mainan oleh kedua anaknya. Devan! Teriak Kiran memanggil suaminya. Devan segera masuk ke dalam dan melihat keadaan dapurnya berantakan. Astaga! Apa yang terjadi di sini? Zidane yang berusia 4 tahun, dan Zico yang berusia 3 tahun, tampak takut melihat ibu mereka. Terlebih tatapan Kiran seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Namun Kiran hanya diam saja. Ia tidak berniat mengomel-ngomel lagi di depan anak-anaknya. Sedangkan Devan berjongkok di depan kedua anaknya. Kalian berdua abis ngapain sih? Kenapa dapurnya diberantakin begini? Kami sedang pelang papa, jawab Zico dengan kepolosannya. Kenapa perangnya di sini? Tanya Devan. Soalnya kakak Xavier larang main di kamar, sahut Zidane. Kiran langsung memegang kepalanya yang tiba-tiba sakit. Benar-benar menyebalkan. Devan yang mendengar ucapan istrinya, lantas berdiri lalu merangkul istrinya untuk menenangkan Kiran. Sabar sayang. Mereka masih kecil. Tidak mengerti kalau perbuatan mereka ini tidak baik. Yang mereka pikirkan hanya bermain. Iya aku tahu makanya aku tidak marah. Tapi hadapin kalian semua, benar-benar buat aku pusing. Setelah mengatakan itu, Kiran memilih pergi untuk melihat anaknya yang satu dan ia melihat Xavier tengah membereskan kamarnya. Kiran menatap anak sulungnya, Xavier, dengan ekspresi curiga saat melihat sikap pura-pura rajinnya saat membereskan kamarnya. Dalam hati, Kiran merasa geli akan tingkah putranya itu. Anak mama rajin sekali, ucap Kiran dengan nada suara yang penuh kelembutan meski ia tahu itu hanya pura-pura. Mendengar pujian dari ibunya, Xavier memandang Kiran sambil tersenyum. Hehehe, mama sudah pulang. Kebetulan sekali. Kiran melihat ada kilau gembira dalam mata putranya. Kenapa? Tidak suka kalau mama pulang. Suka kok, mama. Jawab Xavier, berusaha meyakinkan ibunya. Ya sudah, sini kiss mama dulu, pinta Kiran sembari berjongkok. Xavier berjalan menghampiri ibunya lalu mencium pipi Kiran dengan lembut. Setelah itu, Kiran bangkit dan mengajak Xavier keluar kamar untuk makan siang bersama keluarga. Namun, begitu sampai di dapur, Kiran justru melihat pemandangan yang sangat menggemaskan. Devan sedang saling lempar tepung bersama kedua anak bungsunya, Zico dan Zidane.
Melihat kejadian itu, Kiran merasa cemburu dan kesal akan kenakalan suaminya. Namun, melihat kebahagiaan yang ada pada wajah Devan dan ketiga anaknya, perasaan kesal Kiran berubah menjadi senyum lebar. Devan yang melihat kedatangan Kiran dan Xavier, justru mengejutkan mereka dengan melemparkan tepung ke arah Kiran. Tertawa, Kiran melawan dengan melempar tepung ke arah suaminya. Suasana dapur menjadi sangat riuh dan penuh canda tawa saat semua anggota keluarga saling melempar tepung satu sama lain, dan bersama-sama, mereka menikmati kebahagiaan sederhana ini. Devan tak hanya berhasil menjadi suami yang baik untuk Kiran dan ayah yang baik. Untuk anak-anaknya, Devan juga kini sukses dalam bisnisnya. Hal itu membuatnya sangat bahagia menjalani hidupnya di Perancis hingga sampai saat ini. Ia lebih memilih tinggal di sini bersama keluarganya ketimbang kembali ke Indonesia.